Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, Anda sedang menyaksikan program Tanggapan Publik dengan tema menariknya yakni wujudkan pendidikan maju lewat guru penggerak. Pemirsa, sejatinya pendidikan merupakan suatu komponen yang sangat penting untuk dapat memajukan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada suatu bangsa. Sehingga hal ini kita lihat saat ini pemerintah berupaya untuk dapat menciptakan pendidikan maupun menghadirkan pendidikan dan juga beserta perangkat pembelajaran pendidikan yang bertujuan menciptakan inovasi, kreativitas, dan juga kompetisi bagi warga masyarakat sekolahnya untuk dapat menjawab tantangan hadirnya era globalisasi seperti saat ini. Lantas, seperti hadirnya guru penggerak dan juga kurikulum Merdeka ini, mampukah menjawab tantangan tersebut? Dan apa yang menjadi efektivitas dan korelasi antara guru penggerak dengan menciptakan pendidikan yang bermutu? Tentunya bersama saya Muhammad Azrul Nasution, kita akan bahas hal ini 1 jam ke depan dan tentunya hadir narasumber yang hebat untuk akan tema yang menarik ini. Yang pertama pemirsa, saya sapa terlebih dahulu, ganteng sama seperti saya. Beliau adalah yang terhormat Abang Damar Dimpu Sihombing MPD selaku guru penggerak. Selamat sore Bang Dimpu. Selamat sore Bang Azril. Bagaimana kabarnya Bang? Luar biasa baik dan Luar sehat. biasa baik dan sehat ya. Sudah ganteng, muda, menjadi guru penggerak. Betapa bangganya beliau. Dan tentunya pemirsa tidak terasa juga telah hadir bersama saya seorang Profesor Dr. Aaron L. Damanik, SPD MSc, selaku pengamat pendidikan yang baru saja menerima penghargaan menjadi guru besar. Selamat Prof dan selamat sore. Selamat sore juga Pak Azril. Bagaimana kabarnya Prof? Luar biasa. Luar biasa baik. Dan sepertinya saya menjadi suatu kesempatan yang sangat berharga bisa bersanding duduk dengan orang-orang hebat ini terkait tema hari ini yakni wujudkan pendidikan maju lewat guru penggerak. Saya mulai untuk bertanya akan hal ini kepada seorang guru penggerak yakni Bang Dimpu. Saya manggilnya Bang Dimpu nih ya Bang? Boleh Bang Azril. Bang, kalau kita sejatinya mengetahui bahwa guru penggerak kurikulum merupakan salah satu inovasi maupun terobosan dari pemerintah kita untuk menghadirkan pendidikan yang bermutu dan juga berkualitas. Anda salah satu guru penggerak tersebut. Sebenarnya apa sih yang dimaksud guru penggerak dan apa esensi hadirnya guru penggerak bagi pendidikan kita? Silahkan Bang. Ya, terima kasih Bang Azril. Saya memang mendapat gelar tambahan ya Prof ya. Izin ya Prof. Prof Aaron kan dosen saya juga cukup segan. Hari ini bersama sepanggung dengan Prof Aaron adalah sebuah kebanggaan juga bagi saya. Saya memang mendapatkan gelar menjadi seorang guru penggerak itu di tahun 2021. Angkatan pertama dulu begitu. Kalau menurut saya guru penggerak itu adalah salah satu aktor pendidikan yang akan menjadi pemimpin pembelajaran yang menciptakan perubahan dalam ekosistem pendidikan. Sama seperti kaos yang saya pergunakan pada hari ini, ini kan Merdeka Belajar. Setuju. Begitu ya. Banyak bahkan aktor-aktor pendidikan yang memaknai Merdeka ini menurut saya menjadi miskonsepsi. Sementara kalau yang saya dapatkan dalam program pendidikan guru penggerak, saya dulu masih dapat yang model 9 bulan pendidikan. Oke. Kalau sekarang dia modelnya mulai dari angkatan 5 sudah 6 bulan. Merdeka, ini kan konsep begitu ya. Jadi kami guru penggerak yang saya katakan tadi menjadi pemimpin pembelajaran, M-nya adalah memulai dari diri. Jadi guru penggerak itu Prof, selalu memulai perubahan dari diri sendiri dulu. Exactly. Artinya ada growth mindset ya. Perubahan kemajuan melalui perubahan mindset. Memulai dari diri, senantiasa melakukan segala sesuatu itu dari diri sendiri dulu. Tidak perlu melihat orang lain atau mengomentari apa yang sedang terjadi, tetapi mari terus bergerak, gerakkan hati. Itulah memulai dari diri. Kemudian ini itu kan eksplorasi konsep. Kita belajar berbagai konsep, bisa belajar mandiri, bisa belajar melalui pengalaman orang lain dan sebagainya. Ada R-nya ruang kolaborasi. Itu adalah alur yang kami dapat selama pendidikan dalam program guru penggerak. R-nya ruang kolaborasi. Jadi di ruang kolaborasi ini kita berbagi pengalaman dengan sesama guru nih. Oke. Tentunya kan saya sebagai guru harus tahu ya pengalaman dari guru yang lain begitu ya. Saya harus tahu pengalaman guru lain supaya saya juga bisa berkaca pada diri saya, Bang Azril. Ketika saya sudah melihat pengalaman dari guru yang lain, maka saya akan berkaca dan melakukan introspeksi pada diri saya. Dari pengalaman yang banyak yang dilakukan oleh guru yang lain, dengan kolaborasi itu, saya akan melakukan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. D-nya demonstrasi kontekstual. D itu, demonstrasi kontekstual itu adalah suatu proses di mana
ketika kita akan mendesain nih apa konsep yang sudah kita dapat, apa pembelajaran dan pengalaman belajar yang kita dapat, kita desain menjadi sebuah ide yang akan kita lakukan menjadi sebuah perubahan dalam ekosistem pendidikan. Pertama sekali lakukan saja dalam diri sendiri, baru di kelas pembelajaran guru, ya. Baru nanti kalau berpengaruh kepada ekosistem sekolah itu sangat baik dan bisa berpengaruh pada ekosistem pendidikan di Indonesia secara menyeluruh. Kemudian di yang satu lagi elaborasi pemahaman. Kita mencari banyak ilmu ataupun pengetahuan, misalnya nih instrukturnya ada Profesor Aaron. Ya kita harus meluruskan pengetahuan kita dong. Meskipun saya memulai dari diri saya, meskipun saya belajar dari orang lain, saya harus bertanya dong kepada Prof. Aaron. Prof, apakah yang saya lakukan ini sudah tepat? Jadi kita tetap berkolaborasi, baik karena diri sendiri tadi ya, kemudian kepada orang lain, baru kepada ahlinya. Baik. Itu dielaborasi. Baik. Kemudian ada koneksi antar materi. Kita melakukan berbagai refleksi. Pasti. Dari awal hingga akhir kita lihat, benar nggak ya konsep yang saya pelajari? Sesuai nggak ya dengan pengalaman saya belajar? Pas nggak ya ketika saya akan melakukannya nanti? Di akhir A-nya itu adalah aksi nyata. Ide, konsep, dan prakarsa perubahan yang saya punya itu untuk perubahan dalam ekosistem pendidikan, itu saya actionkan. Jadi saya lakukan dalam diri saya sendiri terlebih dahulu. Misalnya kalau saya di sekolah itu ada saya buat dulu membelajarkan murid menggunakan TikTok, Bang Asril. Lalu saya laki-laki loh. Tetapi saya coba berpikir, apa ya aksi nyata sederhana yang bisa saya lakukan untuk mengubah cara belajar di kelas ini. Ternyata murid bisa menerima begitu. Mengikuti perkembangan zaman juga. Begitu. Negatif, saya buat dulu judulnya negatif kali negatif sama dengan positif. Begitu. Jadi saya tidak bisa mengubah dunia, tetapi saya bisa mengubah mindset saya sendiri yang nantinya saya berharap akan dilihat oleh orang lain dan kelak saya yakin kok meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa kepada saya, mereka akan melakukan perubahan bagi diri mereka. Itu di aksi. Baik, itu sangat menarik sekali perspektif dari Abang Da kita, Bang Mardimpu. Tapi sebelum ke Profesor, saya ingin menanya satu hal yang sangat penting dalam poin pikiran saya. Do you believe by having sustainable educational growth will be by guru penggerak only? Yes, I believe. Percayakan hal itu ya? Saya sangat optimis dan percaya dengan hal itu. Apa yang menjadi dasar akan hal tersebut, Bang? Kalau kita mengingat bahwa guru penggerak itu adalah orang-orang yang pilihan, bukan seluruhnya guru penggerak. Mengapa hal itu mendasari diri Anda? Oke, yang pertama sekali yang mau saya sampaikan. Menurut saya sebenarnya semua guru itu adalah guru penggerak, Bang Azri. Dan. Menurut saya, in my opinion, gitu ya. Tapi sekarang karena memang itu kan setelah selesai kita guru penggerak, kita akan mendapatkan surat tanda tamat belajar. Dan makin kesini ternyata surat tanda tamat belajar guru penggerak itu menjadi sebuah syarat. Misalnya menjadi kepala sekolah, menjadi pengawas, dan juga yang lain. Di awal kami tidak ada iming-iming itu. Tetapi makin kesini ternyata semakin banyak perubahan. Begitu. Nah, tetapi saya tidak berorientasi ke sana ya. Saya termasuk salah satu guru muda, mungkin kalau orang lain mengatakan idealis, I don't care what people say about me. Ya kan, aku hanya diriku sendiri yang melakukan perubahan pertama untuk diriku dulu, begitu ya. Mungkin orang mengatakan, iya kan dia masih muda, masih semangat-semangatnya. Tapi enggak apa-apa. Ketika saya masih produktif, maka saya harus melakukan banyak hal untuk perubahan pada diri saya, begitu toh ya. Bang Azril. Nah, jadi kenapa saya optimis? Kenapa saya percaya sekali dengan program ini? Saya kan sudah masuk di dalamnya. Ada kurang lebih setiap program itu wajar. Tetapi saya yang sudah menjalaninya mendapatkan banyak dampak. Kenapa saya katakan demikian? Dengan guru penggerak ini, dari awal kita itu mindset diubah. Setuju. Begitu. Dengan awalnya saya adalah seorang guru yang punya prinsip, tanda kutip, menuntut. Jujur, saya adalah guru muda, Prof, yang awalnya murid itu nggak senang dengan saya. Setiap saya jumpa, ya mereka, I don't care, who are you, gitu. Setiap mereka lewat, nggak mau nyapa. Jadi, saya juga, bodoh amat, awalnya begitu ya. Tetapi dengan program guru penggerak ini, saya jadi berpikir, menuntut itu saya ganti menjadi menuntun. Tadi pertama kan saya sudah mendapatkan pembekalan yang banyak mengenai growth mindset itu tadi. Kemudian yang kedua, saya semakin sadar. Contohnya di program guru penggerak ini mungkin Prof. Aaron lebih bisa menjelaskannya nanti. Yang pertama kita punya filosofi Ki Hajar Dewantara. Berpihak pada murid. Menghamba pada murid.
Jadi setelah saya benar-benar mendalam ini, awalnya saya kurang setuju, Bang Azril. Gimana guru menghamba pada murid? Benar. Tapi semakin saya reflektif, semakin saya memperhatikan apa yang saya lakukan, oh iya benar. Dengan program guru penggerak akan semakin banyak guru yang tercipta. Artinya kalau dikatakan penggerak kan berarti selalu melakukan Mobilisasi. perubahan, mobilisasi, inovasi, kemudian prakarsa perubahan untuk menciptakan well-being pada murid, begitu. Jadi di satu kalimat dari Ki Hajar Dewantara yang saya sangat sukai adalah tuntunlah murid berdasarkan kodrat mereka, kodrat alam dan juga kodrat zaman. Kemudian bantulah mereka untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan mereka setinggi-tingginya. Itu yang membuat saya semakin percaya ke sini. Begitu, Bang Azril. Wow, it was such amazing point dari Bang Dimpu untuk tema menarik sekali, yakni wujudkan pendidikan maju lewat guru penggerak. Dan itu menjadi aksi nyata, menjadi seorang guru penggerak itu kalau saya bisa menyimpulkan bahwa terletak juga sensitivitas akan hadirnya untuk siswa-siswa kita. Baik, lantas bagaimana pula terkait pandangan akan hal tema kita ini dari seorang pengamat pendidikan, yakni Profesor Dr. Aaron L. Damanik, jika kita mengatakan bagaimana sih sebenarnya efektivitas dan korelasi guru penggerak dengan pendidikan yang bermutu. Bagaimana itu tanggapan Anda, Prof? Iya, baik. Terima kasih Bung Azril dan juga Bung Dimpo. Ya, saya menarik tadi penjelasan yang disampaikan oleh Bung Dimpo, terutama sebagai seorang alumnus dari guru penggerak, guru penggerak. Dan hari ini mungkin mengantongi sertifikat sebagai guru penggerak, ya. Pada intinya begini, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama misalnya kan konsepsi, ketika berbicara konsepsi, metode, teknik, pengajaran itu kan tidak ada sebuah rumusan yang baku, berlaku sekali dan seumur hidup. Itu yang pertama. Justru mekanisme itu kan terus berubah. Berubah, kenapa? Sesuai dengan, katakanlah, perubahan-perubahan yang mengelilingi pendidikan itu, termasuk juga psikologi perkembangan daripada peserta didik atau anak-anak, termasuk juga di luar daripada itu, yaitu seperti teknologi seperti hari ini. Nah, ini harus diafirmasi oleh guru dan katakanlah institusi pendidikan untuk apa? Ya, tujuannya satu, ya ability to learn dan juga well-being sebagaimana yang disebutkan tadi. Nah, hari ini pemerintah nasional di Indonesia itu menetapkan, merumuskan itu guru penggerak sebagai motor perubahan di depan. Apa maksudnya guru penggerak ini? Kalau kita baca-baca referensi, kalau kita baca juga tulisan-tulisan misalnya, motifnya kan hanya satu. Bagaimana perubahan mindset pengajaran itu berfokus kepada siswa ataupun student oriented gitu ya. Kalau selama ini kita melihat bahwa pembelajaran itu berfokus kepada guru, teacher oriented, seolah-olah guru itu adalah dewa gitu, maha tahu, maha luar biasa gitu. Inilah yang dampaknya kepada siswa gitu, tidak memahami psikologi perkembangan daripada peserta didik, akhirnya ini sama rata gitu. Nah, saya kan selalu juga mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Mas Nadine Menteri itu gitu. Bagaimana juga misalnya pendidikan di Jakarta Selatan itu tidak berbeda dengan di Papua. Setuju gitu ya. Meskipun pada grade sama-sama grade 12. Gitu ya kan. Ini kan ada ketimpangan di sini sebenarnya. Kurikulumnya sama, kontennya sama, aspek didaktisnya sama, gitu ya kan. Tetapi psikologi dan lingkungan sosial itu, di mana satuan pendidikan itu berdiri, itu kan berbeda. Pasti. Jangan dibandingkan misalnya di pusat kota Medan dengan di Belawan, pasti jauh berbeda. Apalagi dengan di Binjai, apalagi dengan misalnya di daerah terpencil, daerah terpencil. Dengan grade yang sama, mereka juga berbeda gitu. Nah, hari ini misalnya guru penggerak itu kalau yang saya amati dan saya cermati sampai sejauh ini bagaimana misalnya perubahan mindset pada guru terutama mengeksplorasi konten-konten, kurikulum-kurikulum itu, dikemas sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan dan psikologi perkembangan daripada peserta didik gitu. Nah, ini maksudnya apa gitu ya? Meskipun saya sebutkan tadi itulah ability to learn dan juga well-being tadi. Kalau kita berbicara well-being mungkin masih ada beberapa tahap-tahap yang harus di sana. Tapi paling tidak soalan yang pertama yang harus kita jawab itu adalah ability to learn itu. Bagaimana kemampuan anak itu untuk membelajar gitu. Nah, pertanyaan simpel sebenarnya. Sudahkah anak-anak kita misalnya, mohon maaf ya kan, sudahkah peserta didik kita hari ini mampu bermedia sosial dengan baik, dengan benar? Gitu, ya.
Coba kita lihat konten-konten apa yang muncul hari ini kecenderungannya di TikTok misalnya, di Reels misalnya, atau di media-media sosial itu, nggak usah kita sebutkan namanya, gitu ya. Sudahkah misalnya anak-anak kita hari ini memiliki kemampuan belajar berdasarkan big data yang tersedia di internet? Oke. Gitu, ya kan? Sudahkah mereka bisa menggunakan apa namanya teknologi-teknologi sebagai media pendidikan hari ini dengan baik, gitu kan? Nah, guru itu harusnya hadir di tengah-tengah mahasiswa, di tengah pelajar yang beragam itu sebagai motor perubahan. Oke. Sebagai motor perubahan. Dia mengenali satu persatu siswanya, anak didiknya, mahasiswanya, dan ketika dia sudah sampai pada tahap pemahaman itu, lantas dia melakukan treatment-treatment. Apa yang harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan taraf berpikir daripada si peserta didik. Nah, Mungkin bisa Anda contohkan kepada masyarakat treatment apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh guru penggerak ini untuk bisa mengelaborasikan segala keterampilannya kepada para siswa, Prof. ya, nah paling tidak misalnya contoh dekat hari ini, misalnya ya contoh dekat hari ini. Nah, minggu yang lalu saya diundang di TVRI ini ketika berbicara bagaimana itu begal ditinjau dari pendidikan. Oke, setuju. Nah, harusnya konten-konten yang mutakhir ini juga bagaimana guru menghadirkan ini di sekolah. Gitu. Ya, konten-konten mutakhir seperti ini. Katakanlah dia misalnya harus menyesuaikan, guru itu kan harus bisa mengevaluasi kebutuhan siswa Setuju. sesuai dengan konteks yang berkembang di sekitarnya. Baik. Nah, hari ini di Medan kita semua cemas di Sumatera Utara, cemas dengan begal gitu. Bagaimana guru itu sebagai motor perubahan mampu membawa konten ini ke dalam pembelajaran di sekolah. So, Professor, the teachers should be updated for any kinds of information. Harusnya. Harus. Harus gitu. Wow. Artinya kan pendidikan itu long life ya, Benar. sepanjang hidup. Maka guru itu juga tidak boleh ya, guru dosen sama saja saya kira. Guru itu, dosen itu tidak boleh berhenti belajar ketika dia sudah mengantongin sertifikat sarjana. Wow. Gitu. Apalagi dia misalnya bersinggungan dengan banyak orang di sekolah, di institusi pendidikan, guru itu harus tampil terdepan. Jangan pula itu siswa itu, pembelajar itu lebih pintar daripada gurunya. Nah, ini kan jadi masalah gitu ya. Kalau misalkan dia belajar di sekolah yang katakanlah relatif baik, maka gurunya harus tampil paling baik. Oke deh. Kalau misalkan dia mengajar di sekolah yang paling baik, dia harus paling baik. Oke, Gitu, berarti ada Pak. satu level dari Harus ketersediaan setingkat tersebut. lebih tinggi derajatnya daripada siswa. Itulah dia tempat untuk sebagai panutan, sebagai guru yang ditiru, yang digugu oleh siswa. Baik. Ya, kalau kemampuannya sama saja ya gimana? Oke, Dan. Gitu. Dia nggak bisa menjadi motor perubahan. Dia tidak bisa menggerakkan semua siswa di kelas itu sesuai dengan perubahan yang diinginkan. Gitu. Baik, terima kasih Prof atas perspektif dan juga tadi disusul dengan perspektif awal dari Abang Dakita Mardimpus Siombing selaku guru penggerak yang sangat-sangat membuka pikiran kita akan hadirnya pendidikan maju lewat guru penggerak ini. Namun pemirsa, kami akan hadirkan lagi pembahasan yang lebih menarik lagi sesaat lagi setelah lagu yang satu ini, Anak Sekolah. Silakan. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Tanggapan Publik dengan tema menariknya Wujudkan Pendidikan Maju Lewat Guru Penggerak. Sejatinya kita telah mendengar banyak sekali hal-hal yang positif terhadap tema kita dari kedua narasumber yang memiliki kompetensi tinggi akan hal ini. Lantas menjadi seorang guru penggerak ini, apa yang menjadi tips-tips handalan dari seorang Abang Damar Dimsu untuk bisa mengakselerasikan dan juga menggali potensi-potensi para siswanya ini dengan titelnya guru penggerak. Seperti apa itu Bang tipsnya? Iya, terima kasih Bang Azril. Jadi sebenarnya kalau tips saya sederhana sekali. Sederhana sekali. Mengapa saya katakan sangat sederhana? Karena saya punya pandangan, punya prinsip begini. Melakukan segala sesuatu itu harus dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Tetapi ketika saya konsisten melakukan hal yang kecil itu, maka itu yang saya percaya menjadi dampak yang besar. Setuju. Baik bagi diri saya, around me, and also for Indonesian education, begitu ya. Ya. Jadi tips-tips dari saya sih sebenarnya yang pertama, seperti yang Prof. Eron tadi sampaikan, yang pertama sekali, berubah dari mindset. Yang kedua itu adalah lakukan selalu perubahan kecil. Lakukan selalu perubahan kecil dalam diri, kemudian di kelas pembelajaran. Yang ketiga tadi kan belajar secara umum, long life learners.
Tapi kalau saya punya prinsip begini, saya selalu menjadikan murid saya itu sebagai seorang guru bagi saya. Saya memang gurunya, tetapi seperti yang Prof. Aaron katakan tadi, jangan sampai siswa lebih cerdas, lebih pintar dari gurunya. Untuk mengatasi ini apa yang saya lakukan? Saya belajar terus. Saya kenali dulu siapa peserta didik di kelas saya. That's great. Iya, karena 36 peserta didik di sana, ada tambah saya, maka ada 37 kepribadian Setuju. yang ada pada diri saya. Maka setelah saya kenali mereka, oh ternyata murid saya mengetahui ini. Maka saya harus membekali diri saya dalam hal itu. Itu tadi seperti yang dikatakan sama Prof. Aaron ya, psikologi perkembangan. Ketika guru sudah senantiasa melihat ini, saya yakin kok bukan hanya seorang guru penggerak, tetapi pada saat ini guru penggerak adalah sebagai motor. Setuju. Mari lakukan perubahan kecil dengan konsisten untuk menciptakan sebuah perubahan yang besar nantinya. Ketika kita senantiasa melakukan itu, saya yakin kok semakin maju pendidikan, manusianya dulu, dirinya sendiri dulu yang dibenahi begitu. Jadi tips yang lain, ya yang pasti saya tidak pernah lupa untuk bersyukur dan selalu berdoa. Itu tidak pernah saya lupakan. Karena apa? Ketika kita mendapat dan memperoleh penghargaan apapun, kita bisa belajar dari Prof. Aaron ya Prof Setuju. ya. Dapat penghargaan di mana-mana, tapi coba kita tanya. Memang iya kita terkadang puas, tetapi kalau kita tidak ingat bersyukur dengan cara bersyukur ini kan tidak harus selalu kita pergi ke tempat ibadah, tetapi bersyukur dan berdoa itu adalah ketika Study from kita the small things. yes, study from small things. Wow. Do small things with great love. Begitu. Ya kan? I Jadi understand. melakukan hal kecil dengan cinta yang besar tentunya begitu. Jadi tipsnya itu saja dari saya, lakukanlah hal kecil dengan cinta yang besar. Baik. Baik sebagai seorang guru, sebagai diri sendiri, dan juga sebagai seorang anggota masyarakat. Wow. That's all. That's great. I can give my thumb for you. Thank you. Baik, lantas kalau kita tadi sudah mendapatkan banyak perspektif dari Bang Dimpu selaku guru penggerak ini, dan di awal dia berbicara terkait peranan guru penggerak ini banyak sekali. Dan salah satu yang saya catat yakni menjadi penggerak bagi komunitas belajarnya. Ya. Tidak hanya diberikan pada siswa, tapi juga menjadi role model pada guru-guru yang belum katakanlah menjadi guru penggerak. Ya. Lantas dari profesor ini, apa yang melihat kelebihan dari guru-guru penggerak ini untuk menciptakan pendidikan yang maju dan sumber daya manusia yang maju, dalam hal ini adalah siswa-siswi? Iya, pertama kita harus menggarisbawahi ya makna guru penggerak ini kan sebagaimana yang dijelaskan oleh Bung Dimpos tadi. Yang pertama kan ini muaranya ini adalah perubahan mindset kita sebagai guru memandang pembelajar siswa. Nah di sini yang ingin disampaikan adalah sebagaimana yang disebutkan tadi, ability to learn dengan meninggalkan praktek-praktek konvensional. Oke. Nah, gitu. Ya. Praktek konvensional itu seperti apa? Ya sudahlah, kita guru ini harus berhenti hari ini. Ya, hanya sekedar memberikan catatan, mendikte di sekolah, memberikan tugas, gitu. Lalu memeriksa, entah kalau diperiksa tanpa pernah ada feedback kepada Oke. siswa, begitu. Tinggalkan itu. Dan kita maju selangkah sebagai seorang guru bagi diri kita sendiri dengan belajar sebagaimana disampaikan oleh Bung Dimpos tadi dari 36 orang Wow. siswa yang di kelas itu. Nah, ketika kita itu sudah memahami sampai pada taraf berpikir itu, saya kira ya apapun yang program-program ya, program prioritas yang disampaikan oleh pemerintah itu mudah bagi kita untuk dilaksanakan. Oke. Gitu. Karena bagaimanapun saya ingin memberikan catatan sebenarnya. Saya selalu percaya, yakin dan percaya bahwa sesungguhnya komponen utama dalam perubahan sebuah bangsa yang besar katakanlah seperti Indonesia itu sangat tergantung kepada pendidikannya. Well, Ketika kita itu ingin meletakkan basis perubahan itu adalah pendidikan gitu. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, para guru itu harus meninggalkan praktek konvensional yang tidak relevan dengan dinamika yang terus terjadi sampai hari ini. Baik. Jadi inti pokok daripada guru penggerak itu saya kira ya, di samping definisi-definisi yang sudah digariskan oleh kementerian, itu adalah memberikan ya bagaimana untuk membawa perubahan di pendidikan dengan skala kecil ke arah yang lebih besar, dengan tema yang lebih kecil untuk menggiring big ideas gitu ya, juga memframing itu siswa kepada arah yang lebih besar sesuai dengan perubahan yang besar, dan bagaimana juga nanti itu akhirnya ketika siswa itu kembali kepada masyarakat
ya kan? Saya ingin selalu menggarisbawahi, ya, sebagaimana tujuan daripada social studies itu di sekolah, itu ya, social understanding dan juga civic efficacy. Gitu. Nah, saya kira muaranya ke situ, ya, muaranya ke situ. Bagaimana itu memahami perubahan sosial hari ini yang terjadi dan bagaimana juga kemampuan menjadi warga negara yang baik, karena bagaimanapun siswa di sekolah dibekali dengan kompetensi-kompetensi yang banyak, toh dia akan kembali ke masyarakat, bekerja di masyarakat, maka dia juga harus menjadi motor perubahan yang ada di dalam masyarakat, minimal di tempat dia tinggal. Baik, Prof. Lantas terkait tentang tadi statement Prof ini, kita harus meninggalkan praktik konvensional ini, yakni harus dijalankan dengan step by step, tidak akan langsung untuk muncul tiba-tiba menjadi hal yang katakanlah modernisasi. Ya. Itu apa yang menjadi ajakan Anda selaku guru besar, yakni profesor ini, untuk bisa mengubah mindset guru-guru tersebut meninggalkan praktik konvensional dalam mengajarnya? Ya, pertama, ketika kita memilih pilihan hidup kita sebagai guru, ya, Bung Dimpo sebagai guru dan hari ini memiliki predikat sebagai guru penggerak dan saya juga guru di sekolah, di kampus gitu. Maka pilihan hidup kita itu satu-satunya adalah terus mengubah diri. Oke, updated to Terus learn. terus mengubah diri, terus memperbaiki diri gitu. Sebagaimana yang Bung Azil tadi sebutkan, ya kita itu kan dinilai dari performa kita. Setuju. Karena itu ya komunikasi publik harus dibagusi gitu ya. Kompetensi kita juga harus diperbaiki terus-menerus. Itu juga konten-konten itu harus kita update terus gitu ya. Di samping hal-hal lain yang berkenan dengan itu. Tapi paling tidak saya kira apa yang harus kita lakukan? Ya tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Setuju. Ingat gitu. Di hadapan kita itu ada minimal 36 siswa. Masa depan mereka ini, Penerus bangsa. karakter mereka ini, ya, semua tentang mereka ini di masa depan tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab kita sebagai guru. Maka mau tidak mau, guru penggerak itu harus mengarahkan 36 paling tidak di kelasnya dan juga mungkin kelas-kelas yang lain ke taraf yang lebih baik. Baik. Saya kira itu Bung Azril. Baik, thank you so much Profesor Dr. Aaron L. Damanik atas perspektifnya. Lantas saya juga ingin bertanya hal yang sifatnya sinkronisasi terhadap statement dari Prof kita kepada Abangda kita, Bang Mardimpu. How could you deal with how we have to live conventional practice? Jadi Bang Azril, thank you. Sangat setuju dengan yang disampaikan oleh Prof Aaron tadi ya. Jadi untuk meninggalkan praktik konvensional tadi, saya banyak melakukan perubahan kecil sebenarnya. Praktik pembelajaran, inovasi, dan juga meningkatkan creativity, dan banyak melihat, sebenarnya saya banyak dapat pembelajaran karena saya melihat murid saya siapa. Begitu. Itu tadi seperti yang saya lakukan. Untuk meninggalkan ini kita harus asset-based thing. Wow. Ya. Yang pertama yang saya lakukan seperti praktiknya di sekolah itu sangat setuju ya dengan yang disampaikan Prof Aaron. Guru penggerak ini kan punya nilai dan peran. Mandiri, reflektif, kolaboratif, dan banyak lagi. Dan perannya menjadi pemimpin pembelajaran. Setuju. Kalau guru penggerak sudah menjadi motor untuk memimpin pembelajaran, saya yakin kok dia akan dilihat oleh orang lain dalam ekosistem pendidikan dan dia akan mampu menggerakkan berbagai komunitas-komunitas belajar yang lainnya. Semua guru akan menjadi long life learner. Begitu. Nah, jadi yang saya lakukan di sekolah seperti tadi ya, banyak sebenarnya kalau nanti guru-guru bagi penonton CTTV RI dan juga pendengar gitu ya, boleh melihat di media sosial saya sering melakukan praktik pembelajaran. Contohnya nih, sekarang ini kan siswa, ada seorang artis yang podcastnya mau berapa jam pun tidak pernah tidak ditonton. Oke, Dan. Padahal saya seorang guru, saya buat konten pembelajaran 20 menit. Itu saya lihat di analytic videos, itu cuma ditonton sampai 2-3 menit, Prof. Maybe there is no something special on yours? Yes. but I think I have so many special things in my life. Oke, Dan. Oke, jadi yang saya lakukan contoh, anak-anak ini kok senang ya nonton podcast gitu, Prof. Ya, jadi di ya. kelas saya praktikkan podcast, gitu Bang Azril. Itu salah satu praktik pembelajaran yang bisa saya bagikan kepada guru-guru yang menonton ini di rumah, silahkan dipraktikkan. Saya buat podcast, tapi podcastnya ini Prof saya desain namanya desain pembelajaran Dimpu.
guru kalau mau mempraktikkan dan meninggalkan praktik konvensional tadi itu, buatlah desain pembelajaran ala dirimu sendiri. betul. Seperti yang sekarang saya lakukan itu desain pembelajaran terdiferensiasi DIMPU nama saya sendiri. Saya memang seperti yang tadi Prof, saya belajar terus ya, membekali diri saya. Desain pembelajaran terdiferensiasi DIMPU. Yang pertama, deep analysis. Saya kembali lagi, menggali siapa sih murid saya, apa sih kelebihan dia, apa sih keunikan dia. Sebenarnya saya kurang setuju dengan kata kelebihan, tapi saya lebih senang memilih kata keunikan. Ya? Karena dalam keunikan itu kita bisa banyak menggali banyak hal begitu ya. D-nya tadi deep analysis. Saya mengenali dulu nih siapa murid saya, siapa sekolah saya, bagaimana kondisi sekolah saya. I yang kedua itu introspection. Wow. Saya sebagai guru mengintrospeksi diri saya berdasarkan hasil refleksi dari murid. M-nya motivation. Jadi P-nya project, U-nya understand clearly. Jadi ini saya buat menjadi sebuah desain pembelajaran, tapi metodenya dengan podcast. Setuju. Murid yang jadi pematerinya, narasumbernya, dan saya sangat setuju. Kalau guru mau mengajar di kelas, tolong jangan menjadi seorang guru yang sangat teoritis. Murid di zaman sekarang pasti akan sangat tidak menyukainya. Membosankan. Yes. Jadi saya kemas, mereka di depan, narasumbernya mereka, moderatornya murid. Saya kan memberdayakan mereka. Saya di sana cuma lihat-lihat. Wow, luar biasa. Bukan berarti posisi saya digantikan, tidak. Tapi ternyata saya adalah guru yang memang benar-benar berhati guru. Menuntun murid saya sesuai bakat mereka. Ternyata anak saya ini ada yang kemampuannya public speaking, ada yang kemampuannya desain grafis, ada yang kemampuannya editing videos, dan etc. Banyak. Ya, so many. Ya, jadi saya selalu berpikir, apalagi ya, memang tantangannya gini Bang Azril, apalagi ya yang saya lakukan minggu depan di pembelajaran saya lakukan begitu. Saya kan guru IPS ya, geografi dan ngajar sosiologi juga Prof, begitu. Jadi perubahan sosial Prof, tadi diangkat sama Prof Aaron ya, apa ya yang saya lakukan untuk membelajarkan murid saya ini? Maka sekolah saya di pusat kota, ada pusat perbelanjaan, tempat yang selalu macet. Saya izin kepada kepala sekolah saya, Bapak Waji, Pak, saya izin membawa anak-anak belajar ke depan ya. Tolong dipantau Pak, saya minta ke guru yang lain. Pak, tolong bantu saya membelajarkan murid secara kontekstual. Saya bawa mereka ke pajak ikan dekat sekolah saya. Yuk, kita sekarang akan belajar tentang perubahan sosial. Yang saya mau lihat, kamu akan menjelaskan bagaimana sih perubahan sosial yang terjadi pada permukiman di sini. Baik dari segi perbelanjanya, kenapa kok dipertahankan pajak ini? They see the reality. Yes. Jadi mereka melihat the reality of this city. Yes. Kenapa mereka selalu menikmati macet? Kita harus bawa mereka ke masalah. Kita menggiring mereka ke masalah itu sehingga mereka akan memikirkan, oh, saya akan memikirkan solusi untuk masalah tersebut. Jadi dari mereka saya, so many idea, I think. Jadi, waduh, saya sebagai guru sangat kaya karena murid saya. Jadi caranya begitu, kita harus reflektif. Kalau seorang guru penggerak itu selalu reflektif, artinya reflektif selalu melihat apa proses yang sudah dilakukan. Baru jangan menjadi seorang guru yang, kalau supaya ditinggalkan ya, conventional practical ini tadi, jangan menjadi guru yang selalu berorientasi to the final. Tetapi harus berorientasi by the process. Begitu. Jadi ketika kita menjadi guru yang seperti itu, saya yakin kok praktik konvensional tadi akan sedikit demi sedikit berangsur, bertahap seperti yang Prof katakan tadi, lakukan terus. Dan selalulah upgrade kompetensi diri. Thank you so much, Brother. Dan mungkin pemirsa dan bagi saya, I have to say honestly that ketika Abang mengatakan bahwa menciptakan desain pengajaran sendiri itu, I was getting goosebumps as soon as possible. Merinding langsung saya. Karena saya juga berasal dari SPD yang juga mengajar di beberapa titik lokasi dan juga kursus. Saya melakukan hal yang itu untuk menarik perhatian para siswa-siswa, khususnya dalam attentive information mereka. Yes. Dan lantas bagaimana dari seorang profesor untuk mengamati bahwa hadirnya pendidikan yang maju itu pasti lewat desain pengajaran yang beralamatkan pada kreativitas dari guru tersebut. Layaknya Bang Dimpu katakan. Do you agree akan hal tersebut, Prof? Pasti setuju. Ya, saya sangat setuju dengan itu. Yang pertama tadi, ya, kalau kita berbicara teori-teori pembelajaran, misalnya kan ada banyak teori-teori pembelajaran. Seperti apa situasinya yang harus dilakukan, metodenya, medianya, segala macam. Tapi kan semua ini kan bermuara kepada hari ini kita disebutkan creative thinking itu, ya, high order creative thinking, skills. Jadi itu yang diacu hari ini. Nah, masalahnya juga ketika kita ingin menerapkan HOTS tadi itu, ya,
tingkat kemampuan daripada anak didik kita itu juga kan tidak merata, ya tidak merata. Ini memang tidak bisa kita pungkiri, ya entah juga sumber daya guru, entah juga sumber daya keluarga, lingkungan sosial yang mempengaruhi, begitu itu banyak sekali. Tapi apapun ceritanya yang ingin saya tekankan adalah bahwa pendidikan itu menjadi pendidikan yang baik, pendidikan yang terstandar itu katakanlah seperti itu menjadi ajang perubahan itu pasti. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, lantas seperti apa kita harus mengisi kemajuan-kemajuan yang bakal dicapai katakanlah itu sebagai tujuan daripada pendidikan nasional lewat pendidikan. Nah, ini kan harus ada tadi kata Bung Dimpo tadi ada upgrading diri ya, upgrading diri daripada guru tersebut gitu. Ini juga tidak terlepas dari ya katakanlah mental health daripada si siswa. Nah, tapi terlepas daripada semua problema itu, ya, saya sangat setuju sekali apa yang kita sebut pada hari ini. Bagaimana itu meninggalkan praktek-praktek konvensional, ya, beralih kepada yang upgrade ya hari ini gitu. Karena bagaimanapun kita masih kenapa gitu ya? Saya selalu membandingkan nih, membaca banyak buku, membaca banyak artikel seperti itu. Hari ini kita diperkenalkan pada teknologi digital. Setuju. Gitu. Padahal katakanlah mohon maaf misalnya e-commerce itu baru ada di Indonesia ketika COVID itu terjadi gitu. Padahal di luar sana ya orang termasuk salah satu di antara orang terkaya 5 sejagat itu sudah mempraktekkan e-commerce itu sejak Berapa tahun 90-an awal gitu ya. Juga itu yang raksasa e-commerce dari Tiongkok itu juga sudah merintisnya 17 tahun yang lalu gitu. Nah, ini kan kita selalu ketinggalan gitu, selalu tertinggal. Nah, bagaimana kita hari ini dengan bantuan daripada teknologi-teknologi ini kan berdampak signifikan bagi kita sendiri. Nah, hari ini juga misalnya saya nggak tahu ya, mungkin juga kita banyak mengetahui sendiri bahwa banyak guru itu juga cemas terhadap dirinya sendiri karena tidak mampu untuk mengupgrade diri sesuai dengan kebutuhan daripada siswa. Nah, bagaimana media pembelajaran yang berbasis teknologi itu digunakan? Bagaimana juga itu ketika buku pegangan itu nggak ada lagi gitu, semuanya berbasis digital gitu ya. Bagaimana juga misalkan evaluasi gitu ya, semua itu berbasis digital. Gitu. Sudahkah guru kita juga sampai pada tahap itu? Gitu. Memang salah satu upaya yang dirintis oleh guru penggerak ini kan bagaimana juga guru-guru itu diperkenalkan kepada teknologi. Setuju, ya, Prof. teknologi ada kursus-kursus yang digelar ya. Terus juga ada konferensi-konferensi yang digelar, ada pendidikan selama 6 bulan, ya selama 9 bulan pada awalnya. Ini kan membekali guru untuk sebagai motor perubahan itu gitu. Nah, tapi banyak itu di sekolah-sekolah yang lain, misalnya di sekolah apalagi di tingkat elementary misalnya ya. Elementary school ini kan masih jadi dilematis. Setuju, ya. Prof. Masih sangat dilematis gitu. Saya sering berkunjung ke pelosok-pelosok begitu ya. Mereka apatis ya, cukup dalam tanda petik ya, dalam apatis dengan perubahan yang terjadi pada hari ini. Lah kalau gurunya juga mohon maaf apatis misalnya. Bagaimana itu proses PBL itu berlangsung dengan baik dalam kelas. Ini juga kan akan menghasilkan generasi-generasi yang apatis. Sementara sebagai guru penggerak itu, motor perubahan, motor pengubahan mindset gitu ya, ability to learn tadi itu harus berfokus kepada siswa ketika guru juga apatis gitu. Oke lah gitu ya. Terlepas daripada program ini, ya pasti ada ya pro kontra, itu pasti. Gitu ya. Tapi pemerintah kita sudah memilih ini sebagai jalan tengah untuk menuju perubahan yang lebih baik dalam bidang pendidikan. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita kan harus mendukung ini. Kita harus mendukung ini. Saya kira ya status quo itu harus kita tinggalkan, praktik-praktik konvensional itu harus kita tinggalkan, dan kita beralih kepada sesuatu yang upgrade, yang terbaru pada sesuai dengan dinamika yang terjadi pada hari ini. Baik. Tapi Prof dan juga Bang Dimpo, tanpa terasa kita sudah masuk di segmen akhir. Saya juga mengambil satu quotation yang berkaitan tentang pendidikan, yang mana kita kaitkan terhadap hadirnya guru penggerak ini sebagai corong perubahan dalam khususnya di bidang SDM di Indonesia ini. Ada quotation dari Nelson Mandela sebagai mantan Presiden Afrika Selatan yang mengatakan bahwa education is the greatest weapon to change this universe. Do you agree with that? I'm very big agree with that. Oke, Dan. Mengapa akan hal itu dan apa kaitannya untuk perubahan itu pada Anda guru penggerak? Karena memang pendidikan itu adalah nafas. Nafas bukan hanya nafasnya kita sebagai seorang guru,
pendidikan seperti yang tadi Prof. Aaron juga katakan di awal, kalau memang suatu bangsa ingin maju, maka benahilah pendidikannya. Betul. Jadi menurut saya pendidikan itu adalah nafas hidup bagi manusia di dunia ini. So that's all. That's all. Once again, my last question before ke Prof kita. Kalau kita berkaitan tadi, saya menghadirkan bahwa hadirnya guru penggerak ini juga menjadi fasilitator untuk warga sekolahnya dalam siswa ini untuk bisa bertransformasi tidak hanya dalam ilmu pengetahuan, tapi dalam bidang IT. Apakah kompetensi guru penggerak ini wajib untuk mengerti akan IT? Iya. Oke, apakah kompetensi guru penggerak wajib mengetahui IT? Mau guru penggerak, enggak guru penggerak menurut saya harus. Setuju. Dan guru penggerak seperti tadi kita sepakati ya, seperti yang Prof. Aaron katakan, adalah motor. Jadi kalau kita sudah menjadi motor, meskipun di awal adalah paksaan, karena kita seperti yang tadi disampaikan oleh Prof, kami juga di LMS awalnya itu banyak yang nggak bisa mengerjakan apapun. Ya, Tapi karena learning tuntutan management tersebut? system, karena tuntutan, oh ternyata ada sama ibaratnya seperti kita memperlakukan reward and punishment kepada siswa. Ternyata hukuman itu juga bisa membuat kita berubah, Setuju tapi bukan akan hal karena tersebut. kesadaran diri. Penghargaan juga bisa membuat berubah, tetapi Baik. tidak selamanya penghargaan itu akan mengarah kepada hal yang maju. Baik. Semua siswa punya kompetensi Baik. dan semua guru juga punya keunikan. Maka saya sangat setuju apabila memang guru penggerak harus menguasai IT seperti yang Setuju disampaikan akan oleh hal Prof tersebut. tadi. Lantas sebagai closing statement dari Prof kita, setuju tidak with the educational is the greatest weapon to change it by dengan guru penggerak ini? Ya. Singkat dan padat, Prof. Saya sebelum kita sangat menutup. setuju bahwa pendidikan itu adalah sarana untuk perubahan yang besar di suatu bangsa. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa pendidikan ini adalah sarana untuk pengubahan mindset, gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa soal perubahan mindset di dalam anak didik maupun guru, entah guru penggerak maupun tidak. Nah, harusnya ketika ingin merubah mindset daripada anak didik, itu harus ada keseimbangan Baik. antara kognitif, psikomotor, dan afektif. dan juga efektif. Baik, terima kasih atas informasi dan juga perspektif yang sangat mendalam akan tema menarik kita, yakni wujudkan pendidikan maju lewat guru penggerak. Saya mewakili pemirsa untuk mengucapkan terima kasih sepenuhnya hadirnya Bang Dimpu maksud saya, dan juga Prof. Dr. Aaron Eldamanik telah memberikan banyak sekali pencerahan akan tema kita. Kita berharap akan bertemu lagi dengan orang-orang hebat seperti beliau-beliau ini. Dan tentunya pemirsa kami ucapkan terima kasih atas atensi Anda yang hadir pada kami Tanggapan Publik edisi Kamis 13 Juli 2023. Terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.